ada yang menjaga dari leluhur saya, dari ibu. Karena memang dari ibu ini itu ada beberapa mbah buyut saya yang profesinya dalang. Itu ada. Cuman di sana saya melihat ibu, ya almarhum nenek Bude. Cuman di belakang nenek itu ada sosok nenek lagi. Oke, selamat malam. Kembali lagi di channel Langgam Jawa Cerita Mistis. Oke teman-teman, kita sekarang kedatangan tamu sang narasumber, yaitu yang bernama Mas Yohanes dari Catatan Yohanes. Dia akan menceritakan sosok yang mendampingi dia selama ini. Mungkin nanti bisa lebih lengkapnya diceritakan langsung oleh Mas Yohanes sendiri. Oke, sebelumnya teman-teman, tidak bosan-bosannya untuk saya mengingatkan selalu klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi updatean terbaru video-video dari kita. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk menonton yang satu ini. Oke Mas Yohanes, mungkin bisa langsung diceritakan bagaimana awal mula tahu kalau ada sosok yang mendampingi Mas Yohanes sampai sekarang ini. Oke, terima kasih buat Mas Andi. Selamat malam. Iya, malam. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Andi, Mas Donald, dan semua tim dari Langgam Jawa Cerita Mistis. Sudah memberikan kesempatan dan juga mengundang dari Catatan Yohanes untuk malam ini bercerita. Nah, kebetulan ini cerita ini berawal ini sih Mas, waktu masa kecil kan dulu saya ini kan kelahiran Probolinggo, cuman ibu saya itu memang kelahiran di Trenggalek. Jadi waktu dulu itu memang kondisinya di Trenggalek itu masih ya dikatakan desa kan ya, di desa masih terpencil dulu. Nah, ketika saya waktu dulu masih TK, masih kecil itu memang sering mudik pulang kampung ke halaman, ya ke rumah asalnya ibu di Trenggalek. Nah, memang ya kondisi desa itu masih sangat minim lampu jalan, terus dulu itu masih jalan, kondisi jalan itu masih makadam. Itu sekitar tahun 2000-an. 2000-an ya, sekitar 2002 sampai terakhir ke sana itu kemarin 2017. Nah, ceritanya itu memang waktu kecil itu banyak sih pengalaman mistis yang sudah saya alami. Nah, salah satunya saya mulai mengetahui kalau misalkan ada yang menjaga dari leluhur saya, dari ibu. Karena memang dari ibu ini itu ada beberapa mbah buyut saya yang profesinya dalang. Itu ada. Jadi kan memang kalau kita bicara tentang dalang kan ada istilah lelaku. Iya. Nah, istilah lelaku. Jadi ya di sana ya ini berbicara tentang hal mistis, gaib itu memang bukan hal tabu lagi gitu. Sudah biasa. Nah, suatu saat memang waktu itu saya masih TK, nol kecil kalau orang bilang ya, TK tingkat 1. Nah, itu saya itu pulang kampung ke Trenggalek waktu itu hari raya Lebaran Idul Fitri. Di sana itu biasanya kalau tiap tahun itu memang kumpul keluarga besar itu. Kumpul di sana, ada keluarga bude, om, tante, semua di sana. Nah, suatu ketika memang itu kan di sana memang kebiasaannya untuk masak besar untuk keluarga. Nah, waktu itu memang kondisinya masih seperti ini, dapurnya itu pakai tungku kayak kayu gitu, kalau orang Jawa bilang itu tumang, pakai tumang. Itu di belakang rumah. Memang di sana belakang itu sering kumpulnya bude, ibu, tante, itu di belakang situ sama almarhum mbah, karena almarhum nenek saya udah meninggal gitu. Nah,
waktu itu sore hari mas, sore hari saya bermain dengan mas sepupu anaknya Bude. Nah saya main di sana, memang kondisi di belakang ini langsung ke luar gitu, jadi rumah halaman belakang itu ada tumang itu. Nah di sana kayak halamannya luas, kayak ada, kalau di desa kan banyak itu kayak pohon-pohon bambu, Iya, pohon bambu itu. barongan kalau istilahnya, barongan. Ya, barongan. Itu banyak banget. Dan memang suasananya ya ini sepi, karena kan di desa dulu itu terpencil juga, jarak rumah antar rumah ke tetangga Jauh, itu ya? lumayan jauh, karena kan apa ya, lahannya kan luas-luas gitu loh. Nah ketika bermain sama mas sepupu itu, udah itu main sama mas sepupu. Nah seketika ada itu barongan yang sangat besar di sana, itu pohonnya banyak gitu, pohon ranting-ranting bambunya banyak. Kejauhan di sana itu saya waktu itu kecil itu melihat ya semacam ada macan ya, kalau orang bilang itu macan, itu warna putih, kelihatan langsung, ukurannya besar, dan dia itu jalannya ya seperti singa gitu loh, seperti mau menerkam, tapi dia jalan, dan itu ukurannya besar banget, besar, tinggi. Nah waktu itu saya terdiam. Nah saya itu tanpa sadar itu ngomong ke mas, loh mas itu apa? Itu kok kucing tapi kok besar gitu loh. Cuman mas sepupu saya itu gini, mana le, nggak ada apa-apa gitu. Jadi yang bisa lihat itu sampai Ya waktu itu saya yang lihat, cuman mas saya itu kok tanya itu, mana le, nggak ada apa-apa. Nah dari sana saya tetap ngotot ke mas, itu loh deket bambu yang besar. Itu memang bener-bener warnanya putih, memang warna putih, dan itu kayak harimau gitu loh, cuman dia besar banget, tinggi. Nah dari situ saya langsung sama mas sepupu saya itu langsung digendong. Oh kamu ini udah daya, yuk kesana yuk, ngumpul sama Pak D yuk. Nah itu langsung digendong saya, kan waktu itu masih kecil juga. Saya langsung digendong, dibawa masuk ke rumah. Nah, waktu itu ya apa ya, karena kita kesehariannya itu di kota, mas saya itu langsung cerita, ini loh barusan Yohanes kelihatan macan gitu. Nah waktu itu kan masih kecil ya, apa sih bahas apa gitu loh. Nah di situ seingat saya Bude itu langsung meminta mas sepupu saya itu untuk membawa masuk ke kamar. Ya udahlah, adikmu ajak ke dalam aja, main di dalam aja gitu. Nah ketika di sana itu masih menjadi pertanyaan sih sebenarnya, kok bisa saya melihat itu tapi mas saya nggak bisa gitu ya. Tumbuhlah sampai SD kelas 1 di sana. Memang ya tiap tahun ya pulang kampung, tiap tahun pulang kampung. Nah kejadian kedua itu waktu itu saya sakit, posisinya itu di Trenggalek lagi, pulang kampung lagi ke sana. Itu sekitar tahun 2005 pertengahan Idul Fitri, pulang kampung ke sana. Posisi saya sakit, cuman saya itu apa ya, lucu gitu loh. Lucunya gini, saya merasakan sakit di mana-mana pun, kayak seperti dipegang gini itu sakit, sekujur tubuh itu sakit. Sampai ibu saya itu kebingungan, loh kamu ini kenapa, kamu habis dari mana? Itu posisi masih di Trenggalek, ada almarhum nenek, kakek di sana, cuman kakek tiri gitu loh. Nah di sana itu kamu kenapa gitu ya, cuman saya bisa, aduh sakit bu gitu. Akhirnya almarhum nenek saya itu, wis diem no anakmu, bilang ke ibu saya, wis diem no anakmu, diem no dulu, temenin naik, kasih ono apa dulu tuh masih minyak telon gitu tuh, dibasuh gini-gini. Nah cuman di sana saya melihat ibu ya, almarhum nenek Bude, cuman di belakang nenek itu ada sosok nenek lagi. Itu wajahnya keriput, rambutnya putih, pakai pakaian adat Jawa, kebaya gitu. Iya. Tapi yang zaman dulu, cuman yang sewek gitu. Jari. Iya, jari gitu. Itu tua banget. Nah, loh,
itu siapa? Itu waktu aku kelas 1 SD itu 2005. Loh, itu siapa? Nenek itu ada di ujung. Waktu itu kan permisi ya, saya kan selonjor. Di sini ibu, nenek, bude. Nah, di kaki saya itu nenek itu memijat mijat kaki. Dan ekspresinya yang paling menakutkan sampai sekarang saya masih ingat. Dia ekspresinya memijat dengan tatapan yang tajam sambil senyum-senyum ya, kalau misalnya kita sinis, ya? Kelihatan kuntilanak yang senyum, gitu. Nah semacam itu dia pijat gini. Dah itu langsung saya spontan, loh Bu ini siapa? Nah ibu di situ langsung, loh siapa Ling? Nah itu langsung spontan, almarhum nenek saya itu langsung menutup mata. Udah yuk tidur. Pas waktu itu juga saya udah nggak ngerasakan sakit yang tadi tuh. Cerita ini berlalu sampai saya masuk ke SMP. Nah di sana saya udah mulai bertanya ke ibu saya tanya untuk kejadian yang sebelumnya. Sebenarnya masih penasaran, cuman baru ingatnya pas itu karena kan umur segitu kan masih asik-asiknya main kan. Kalau kita kan udah lupa ngeblank gitu kan. Nah itu tanya, Bu, dulu aku pernah kelihatan macan putih. Terus yang aku sakit ada sosok nenek, itu siapa? Nah ibu di sana cerita, dan ibu ini diceritain, dikasih tahu sama almarhum nenek bahwa ya itu yang menjaga saya. Jadi ibaratnya penyeimbang lah antaranya macan ini. Biasanya kalau saya pas emosi dia ini kayak menguasai, cuman yang sosok nenek ini yang jadi balance-nya, penyeimbangnya gitu. Oh gitu Bu ya. Nah ini flashback lagi, aku ingat dulu aku dikasih 2 wayang kulit. Iya, wayang kulit yang benar-benar bahannya itu asli kulit. Di sana aku dikasih 2. Waktu itu Gunungan sama seingatku itu wayang Werkudara yang besar itu. Nah dikasih 2 itu, tapi nggak langsung dikasihkan sama aku, nggak sama Mbak Buyutku, dikasihkan ke ibu. Ini tak kasih wayang yang Mbak Buyutku dalang itu, kasih wayang buat anakmu, buat pegangan anakmu. Karena memang gini Mas, dulu itu terus terang saya suka main wayang, terus main kuda lumping. Saya sampai waktu kecil itu sampai punya di rumah itu 1 set kuda lumping sama wayang. Jadi di sela-sela hari libur sekolah atau pas pulang sekolah saya main di rumah itu wayang. Jadi sampai pernah mobil-mobilan. Enggak, waktu itu memang suka wayang, sampai kaset-kaset wayang, reog, kuda lumping itu banyak saya punya. Sampai sekarang masih saya simpan. Karena kan kenangan ya masa kecil gitu loh. Jadi saya suka main, ya itu di sela libur saya main wayang, sampai sama ayah saya itu dicarikan pelepah pisang, gedebok itu untuk tancapnya wayang itu tadi. Iya, saya jadi kalau pas main, iya kayak dalang itu sudah main lah. Kalau diganggu sama ayah atau disuruh udah yuk, entah itu tidur atau apa, itu saya menangis, kayak nggak mau gitu loh untuk menyudahi main wayang itu. Akhirnya kalau dikembalikan lagi ya wis main. Nah itu asik sampai benar-benar saya sendiri yang sudah selesai gitu. Itu waktu saya masa kecilnya seperti itu. Jadi saya setahunya ada yang mendampingi yaitu, dan juga saya ngerasanya gini, selama saya sekolah itu kan ya mulai SMK itu dipegangi motor kan, dan memang beberapa kali saya itu kayak ngerasa kok aku ini kok selalu selamat gitu loh. Saya pernah Mas hampir kecelakaan, dan bahkan hampir ya dipukul orang, punya masalah lah gitulah, mau dikeroyok. Cuman ya itu herannya saya kok saya selalu selamat gitu loh. Bahkan seketika waktu itu pulang sekolah di ya pelayaran saya dulu, itu pernah pulang sekolah saya ngebut, itu hampir pernah didempet sama bis sama truk, cuman saya kok lolos gitu loh. Itu saya di sana, oh iya ini mungkin berkat Tuhan ya, berkat Allah, cuman lantarannya lewat itu mungkin. Saya pernah juga waktu SMP itu ya tanpa sadar itu sebenarnya main bola di lingkungan rumah bareng sama teman-teman rumah.
ada satu anak yang memang selama berteman sama dia itu saya kayak digarai terus gitu loh, kayak diganggu, dijailin gitulah, usil dia. Cuman karena memang nggak saya ladenin gitu loh, cuman diem. Lah pas waktu suatu hari main bola, nah entah kenapa dia bikin ulah gitu kan, bikin ulah. Nah seketika itu kayak saya itu berontak, bukan kehendak saya sendiri gitu. Nah ini kalau bahasa di rumah tuh gini, dia buat usil lah, langsung aku gini, kon lek wani mudono, ayo 1 lawan 1. Nah itu langsung, nah dia nyamperin gitu loh, dia nyamperin, tangan ini kayak gerak sendiri gitu, langsung bluk, langsung nonjok dia gitu, langsung nonjok dia. Nah yang kiri langsung ambil batu, saya pukulkan ke bagian belakang sini. Dia masih ada perlawanan, masih saya kena tonjok, kena pukul juga. Nah sampai ya rame, tetangga ya adalah tetangga datang, itu misah, sama ada mas sepupu tapi yang dari ayah, saudara dari ayah, waktu itu main juga, mau misah. Nah mau misah ini narik saya itu katanya tetangga itu berat gitu loh, padahal yang narik waktu itu ada tetangga saya namanya Bu Susi, orangnya memang besar, dia narik pun nggak kuat, sampai dia jalan di tengah antara tengah saya sama anak ya rumah yang garai tadi tuh, yang buat ulah di tengah. Nah masku ini narik nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Jadi kayak bukan saya sendiri gitu, jadi memberontak sampai akhirnya loh ini kenapa gitu loh, sampai sadar sendiri iya loh ini kenapa gitu. Akhirnya ya udah saya lemas, ya maksudnya nggak lemas, nggak jatuh, nggak, cuman loh kenapa gitu. Akhirnya langsung dibawa pulang sama mas pupu yang dari ayah tadi itu, dibawa pulang. Dan di situ cerita kalau katanya saya ini habis berantem gini, ya udah malamnya saya sama ayah saya ke rumah anak yang tadi itu minta maaf, karena kan nggak enak juga rame sama tetangga. Iya gitu. Memang beberapa kali memang kalau pas kepancing itu kayak oke lah, nggak sadar, awalnya nggak sadar, tapi kayak ada slow gitu, tiba-tiba adem gitu sih mas. Itu untuk apa namanya, sampai sekarang sosok itu masih menjaga? Kalau sekarang saya kurang tahu ada apa enggak, cuman kalau ngerasa iya. Kalau ngerasa ya. Karena kalau mungkin dari teman-teman yang bisa melihat seperti itu, apa sosok itu masih ada di... Waktu itu pernah saya menanyakan ke teman saya, yang kebetulan teman saya ini memang ya bisa dikatakan indigo lah, mulai kecil. Waktu itu saya iseng tanya, oh iya bro, aku mau tanya, aku selama hidup, terutama waktu masa sekolah, waktu aku udah naik motor, itu kok aku belum ngomong, temanku itu langsung apa ngerasa selalu selamat. Lah temanku langsung menebak, loh kok kamu tahu? Iyalah, apa sih sing ndak ditahu, apa kamu mau nanya itu gitu? Iya, kenapa ya kira-kira ya? Kamu ada yang jaga. Temanku itu bilang gitu, kamu ada yang jaga. Terus aku tanya, coba siapa sih, aku pengen tahu gitu. Nah dia langsung diem, temanku ini diem ya lumayan lama, kurang lebih 10 menit, langsung dia ngomong, ya itu tadi sosok macan sama nenek, jadi kayak dia yang jaga kamu, ini emosimu, ini kesabaranmu, jadi kalau kamu lost control, dia yang masuk untuk mendinginkan itu tadi. Karena memang ya aku ngerasa sendiri, aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, cuman yang akhir-akhir ini ya, selama ini yang saya rasakan, kalau ada masalah emosi itu memuncak mas, emosi dulu memuncak. Nah setelah itu kayak ngapain ya tadi gitu, kayak ada nggak sadar gitu ya? Iya, nggak sadar gitu, loh ini ngapain ya gitu ya, memang kayak kena ke aku sendiri loh gitu. Gitu ya. Jadi selama mungkin sampai sekarang pun sosok itu mungkin masih menjaga, cuman sudah nggak pernah memperlihatkan secara langsung seperti dulu waktu kecil kan ya. Iya. Akhirnya saya juga kan beberapa, kita satu tim Langgam Jawa juga lihat kan beberapa video di channel Catatan Yohanes juga ada video yang explore gitu kan. Iya. Tuh
gimana punya konsep sampai konsep explore misteri seperti itu awal mulanya latar belakangnya apa gitu mungkin karena sudah punya pemikiran sisi mistis yang pernah pengalaman secara mistis lah mulai kecil karena pernah dijaga sosok itu sampai sekarang. Kenapa enggak kalau kayak gitu kan biasanya kebawa dari diri kita sendiri kan. Iya. Kita pengen bikin konten misteri gitu. Iya. Kalau itu latar belakang ya, latar belakang memang waktu awal 2016 itu saya masih suka-sukanya untuk buat video. Waktu itu masih yang apa ya, tentang vlog, iya, vlog keseharian, atau saya ke wisata mana itu saya vlogin gitu. Awalnya begitu. Sampai berjalan sampai 2019 itu saya kenapa kok langsung dari channel Catatan Yohanes ini langsung nge-swing ke konsep horor. Itu ceritanya begini, waktu itu memang saya lulus SMK bekerja di salah satu konstruksi ya, cuman waktu itu sudah kontraknya habis. Nah, saya nganggur di rumah. Nah, di rumah itu awalnya memang saya nonton YouTube, suka nonton YouTube di waktu-waktu senggang saya. Nonton waktu itu ya masih seputar ya vlog-vlog biasa gitu, hingga pada suatu hari saya waktu itu nonton vlognya Kiprana Lewu. Nah, waktu itu nonton itu kok tertarik gitu loh, tertarik kok bagus juga ya, karena aku waktu itu nonton video yang seperti itu di YouTube itu adrenalinku kayak kepancing gitu loh, kayak pancing, wah kok enak, ini make sense karena sejalan dengan beberapa pengalaman yang sudah aku alami waktu kecil, waktu SMP, karena saya sering, bahkan waktu di pelayaran di kapal pun saya ada beberapa pengalaman yang memang itu nampak gitu loh, nampak bahkan sudah berwujud mas. Itu akhirnya dari sana ngikutin selama beberapa bulan, kok asik ya konten ini ya gitu. Nah itu ya nggak munafik, saya waktu itu masih ada sifat sombongnya itu saya gini, iya ya, aku ngerasa kayak ada yang apa ya, kayak yang dampingi gitu loh, yang jaga. Waktu itu sombongku gini mas, ya wis lah tak tantang aja kayak gitu. Hal-hal kayak gitu itu tak tantangnya sama punya yang jaga aku gitu. Waktu itu memang sombong, ada sifat sombongnya gitu. Ya udahlah, akhirnya waktu itu awal-awal mencoba explore gitu di tempat-tempat yang deket-deket dulu, explore. Ya waktu video pertama itu memang nggak ada apa-apa. Nah di sana kayak saya tambah sombong gitu loh. Alah nggak ada apa-apa, cuman gini aja. Tapi ya memang kayak merinding, itu memang biasa gitu. Hingga sampai akhirnya konten yang ada yang vlog saya di Sumberkari ya itu kan memang rumah kosong kan, itu kan memang. Nah di sanalah saya ngajak beberapa teman, waktu itu tim saya ada tiga yang nemenin gitu loh. Sama waktu yang di Sumberkari saya ngajak teman saya yang memang rumahnya dekat sana, 2 orang, jadi berlima ngajak ke sana. Udahlah explore di sana. Nah di sana saya merasa ini, kalau dari saya sendiri energi di sana itu kayak besar gitu loh, dan bahkan saya lihat langsung, cuman di kamera nggak ada, cuman ngeblur aja. Padahal ada di rumah kosong itu Sumberkari itu ada salah satu kaca sudah bolong, kacanya udah nggak ada. Itu saya jelas banget lihat ya sosok perempuan itu duduknya gini loh, duduk gini ya? Iya duduk. Wah langsung merinding ya. Itu duduk, cuman tatapannya dia ngeliat ke sana tapi matanya ini loh ngelirik ke sana gitu loh, sinis gitu loh, sambil agak senyum sedikit. Itu masih ingat. Nah itu duduk, bener-bener duduk, cuman di kamera nggak kelihatan. Nah waktu itu udah saya goyah di sana, goyahnya saya itu di sana, gemeter, kaki kaku, diem, cuman megang kamera, cuman kamera itu tiba-tiba ngeblur gitu. Aduh, ya udah akhirnya aku langsung alihkan ke lainnya gitu loh. Nah dari sana ternyata ya entah itu sosok wanita itu atau siapa, udah kayak ikut ke rumah gitu loh, ke bawah kayak ke bawah ke rumah. Jadi ya entah itu halusinasi atau makhluk lain atau gimana yang saya alami di rumah setelah konten Sumberkari itu, ya udah itu kayak ngerasa kok kayak ada yang ngawasi gitu loh. Terus seketika kayak
ada sekelebatan kayak lewat-lewat gitu. Bahkan saya pernah mas saya kan di rumah freelance, pernah mengerjakan satu project sampai malam, waktu itu jam 1. Nah jam 1 ya, setelah itu buat konten sumber kari upload dapat beberapa harinya, itu yang saya alami. Jadi saya di rumah mengerjakan project sampai jam 1. Nah waktu itu memang kayak ayah saya sama ibu saya itu yang saya lihat terakhir itu sudah tidur gitu loh. Nah cuman pas saya ngerjakan project itu kayak ada yang manggil nama saya gitu. Kalau saya kan di rumah kan terkenalnya dengan nama Yuda di lingkungan keluarga, itu ada yang manggil Yuda gitu. Loh siapa ya, jam 1. Saya langsung ke belakang, ke ruang tengah. Saya lihat di kamar orang tua saya udah tidur, TV udah mati, ruang tengah ya sudah tinggal lampu kecil yang nyala gitu loh, nggak ada orang ya, udah tidur. Nanti saya balik ke kamar, nama itu lagi dipanggil Yuda gitu. Ini siapa sih manggil saya gitu, saya bingung itu siapa. Lah saya lihat keluar itu sepi, udah nggak ada orang, karena memang kan jam segitu kan udah tidur semua kan mas. Terus ke belakang nggak ada. Nah waktu itu kok langsung ngerasa merinding, langsung ini bulu-bulu ini berdiri. Udah project nggak saya kerjakan, saya save, langsung saya matikan, saya tidur. Nggak tahu itu baru itu ngerasa takut banget waktu itu. Akhirnya ya itu saya sementara menstop, vakum dulu ya? Vakum dulu untuk explore itu kayak gitu, jadi ke bawah gitu. Akhirnya saya juga kita satu tim juga penasaran kan, bagaimana sih kita mulai awal bikin video di channel Langgam Jawa ini. Juga kita kan podcast semuanya, kita podcast semua. Setelah melihat channel Catatan Yohanes, hampir sebagian ada yang explore, kita akhirnya tertantang, penasaran. Kita penasaran gimana kalau kita nanti next project, gimana kalau kita collab lagi tapi dengan tema explore gitu. Explore bagaimana? Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Ya sebenarnya ini sih waktu habis vakum ada trauma, cuman ya kalau pas libur nggak ada project atau apa di rumah kan lihat YouTube serem, ya sebenarnya masih ada keinginan untuk explore lagi gitu. Ya? Cuman ada trauma, tapi nggak apa-apa kalau ada teman-teman dari Langgam Jawa. Oke ya, kita explore. Nanti kita bisalah kita konsep dulu tempatnya di mana, bagaimananya itu briefing dulu lah kasarannya. Kita sama satu tim semua. Untuk kapan harinya kita kan pasti nanti kita kabarin ke teman-teman juga kan nanti. Oke, teman-teman Langgam Jawa Cerita Mistis, itu adalah salah satu pengalaman dari sang narasumber Mas Yohanes dari Catatan Yohanes. Itu adalah cerita sosok yang sudah mendampingi beliau selama beliau mulai kecil sampai sekarang. Itu kita akan adakan konsep baru di channel kita Langgam Jawa, yaitu konsep explore, dan kita pastinya akan collab lagi dengan Catatan Yohanes. Untuk lokasinya nanti kita kabarin lagi, kita upload videonya di mana lokasinya, kapannya itu nanti kita kabarin lagi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendapatkan notifikasi updatean terbaru, video-video terbaru dari Langgam Jawa. Oke, selamat malam, salam Jawa.